Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Subhanahu wa ta'ala qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 pesan moral Quran kepada kita dan sekaligus ada hadiah 3 juga ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang pertama, pesan moralnya adalah penguatan iman. Yang kedua, penguatan takwa. Kemudian yang ketiga, pentingnya menjaga informasi, menjaga lisan itu. Sedangkan hadiah 3 juga dari ayat tersebut adalah Allah akan menghiasi kebaikan amalmu dan selalu mengampuni dosa-dosamu, dan pada akhirnya Allah akan memberi hadiah. Anda adalah hadiah surga, ajron azima, cuma maksudnya surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menjaga penguatan iman, Rasulullah mensunahkan kepada kita secara tidak langsung, yaitu pentingnya kita menjaga sholat sunat sebelum subuh, namanya sholat fajar, sehingga diumpamakan siapa yang bisa melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu seakan-akan dia mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah mensunahkan kepada kita secara tidak langsung adalah 2 rakaat fajar itu kita membaca Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, rakaat kedua, kita disunahkan untuk membaca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Kalau kita amalkan sunnah, ya, tapi di balik itu juga ada pengertian sebenarnya penguatan iman. Pagi-pagi Allah sudah mendoktrin kita untuk hidup sampai kita tidur lagi. Itu mendoktrin iman sebenarnya. Sehingga pertama yang kita baca adalah Fatihah sama Al-Kafirun. Al-Fatihah umpamakan sebagai pujian kepada Allah, dan Al-Kafirun itu sebenarnya penguatan iman.
Jangan seakan-akan pesan hari ini adalah tidak ada ilah, tidak ada yang perlu kita sembah kecuali yang kita sembah adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan Al-Fakir. Jadi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan juga kamu jangan menyembah apa yang saya sembah. Pada akhirnya adalah lakum dinukum waliyadin. Sesungguhnya ayat ini doktrin kepada kita selalu menguatkan keimanan kita dengan kita baca. Walaupun kualitasnya yang kita baca adalah sunnah, tapi sunnah yang kita baca, tapi pesan moralnya hari ini pertahankan yang namanya penguatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang kita baca ini. Itu rakaat pertama. Dengan rakaat yang kedua, sholat itu sebelum subuh. Artinya sebelum subuh itu sudah ada, kita mau sholat, tapi sholatlah dulu 2 rakaat. Namanya qobliyah. Itu namanya sholat fajr. Rakaat yang kedua dalam sholat fajar itu adalah kita disunahkan baca Al-Fatihah, suratnya adalah surat Al-Ikhlas. Dan itu menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas itu? Pesan moralnya adalah harapannya hari ini kita itu apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Di suratnya adalah surat Ikhlas. Apa yang kita lakukan semata-mata adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu ibadah kita nol harganya. Kalau mengharapkan kepada yang lain namanya riya. Dan riya itu adalah bagian syirik yang paling kecil. Oleh karena itu namanya surat Al-Ikhlas, mentiadakan semua karena itu. Semua peribadatan kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat yang saya baca tadi penting. Jamaah berbahagia, pesan pentingnya penguatan iman setiap hari. Jadi kalau kita sholat subuh setiap hari, kita baca apa dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah dan sekaligus ada pesan moral dari pagi sampai kita tidur lagi itu. Harapannya adalah apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah dan kita mempertahankan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya penguatan iman. Kemudian yang kedua, penguatan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Penguatan takwa artinya apa? Penguatan takwa itu hubungan kita dengan Allah. Kita kuatkan. Cara hubungan kita dengan Allah adalah kita mendahulukan kepentingan Allah seakan-akan daripada kepentingan yang lain. Oleh karena itu setiap ayat yang dibaca di dalam surat Jumat ini, itu pesannya apa di hari Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Baik orang yang beriman ketika kalian sudah dipanggil untuk sholat Jumat, ini contohnya sholat Jumat. Fas'au, coba kalimatnya fas'au. Sa'a, yasmi itu artinya lari. Sa'i itu artinya lari. Fas'au, larilah kamu, segeralah kamu. Kemana? Ila dzikrillah. Untuk ingat kepada Allah. Perhatikan panggilan itu adalah panggilan suci, panggilan Allah. Kemudian apa pesannya? Wadarul bai. Semua yang hubungannya dengan dunia-dunia itu tinggalkan. Jadi artinya apa? Mementingkan seakan-akan kepentingan Allah daripada kepentingan dunia. Dan ini adalah Jumat itu 1 minggu sekali. Itu sebuah contoh. Tapi bagaimana kalau kita bisa tidak hanya Jumat, tapi adzan-adzan yang lain juga begitu. Bagaimana adzan zuhur, bagaimana adzan asar, bagaimana adzan maghrib, adzan isya, adzan subuh, coba.
Setiap adzan seakan-akan Allah mengatakan tinggalkan semua yang hubungannya dengan bayi. Bayi itu namanya jual beli sebagai satu perumpamaan, tapi semua aktivitas yang hubungannya dengan dunia itu wadarul baik.